Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu berpuasa. Tak lupa pula kita haturkan sholawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Bapak Zainul Arifin MPD, dimanapun beliau berada. Semoga Allah selalu melindungi beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang instrumen pengumpulan data, di mana instrumen pengumpulan data ini merupakan alat yang disusun sedemikian rupa agar dapat digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk suatu penelitian. Instrumen penelitian ini terdiri dari pedoman wawancara, checklist atau lembar cek, dan juga angket atau kuesioner. Ya, pertama kita akan membahas tentang pedoman wawancara, di mana pedoman wawancara ini merupakan instrumen yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif. Ya, pedoman wawancara disusun dengan tujuan untuk mencari informasi yang mendalam dari suatu permasalahan penelitian, dan juga digunakan pada studi pendahuluan untuk menemukan suatu permasalahan penelitian. Wawancara ini juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ada yang wawancaranya terstruktur dan juga ada wawancara yang tidak terstruktur atau yang tak terstruktur. Wawancara ini dapat dilakukan dengan cara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Biasanya penyusunan pertanyaan dalam wawancara terstruktur ini menggunakan atau terdiri dari kata kerja yang operasional seperti bagaimana, apakah, kapan, di mana, dan kata kerja yang lainnya. Namun harus berhubungan dengan kata kerja yang tujuannya untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya. Contoh pedoman wawancara yang terstruktur ini dari segi kualitas pelayanan atau kepuasan pelanggan. Misalnya contoh 1, bagaimanakah pelayanan staf di lembaga, misalkan kita sebutlah lembaga Z. Inilah yang contoh wawancara yang terstruktur itu bagaimanakah pelayanan staf di lembaga Z. Contoh yang kedua, bagaimana dengan alat-alat yang disediakan di lembaga Z. Contoh yang ketiga, apakah Anda merasa dilayani dengan baik di lembaga X ini? Jelaskan alasan Anda. Terus contoh yang keempat, apakah Anda merasa puas dengan pelayanan yang diberikan di lembaga Z? Ya, itulah 4 contoh dari pedoman wawancara yang terstruktur, tapi dilihat dari segi kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Baiklah, kita lanjut yang kedua, yaitu checklist atau daftar cek, di mana checklist atau daftar cek ini merupakan jenis instrumen penelitian, namun berbentuk lembar observasi.
Biasanya penggunaan daftar cek ini digunakan untuk mengamati suatu kegiatan, masalah ataupun kondisi dari suatu penelitian. Misalnya, peneliti ingin mengamati kondisi lingkungan fisik rumah dari pasien ISPA. Peneliti ingin mengamati bagaimana pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan suatu puskesmas terhadap pasiennya, dan banyak lagi contoh lainnya. Ya, kita fokus pada pelayanan yang diberikan petugas kesehatan pada suatu puskesmas ya. Di sini jawaban yang diberikan itu berdasarkan persepsi dan hasil pengamatan oleh peneliti itu sendiri. Ya, biasanya dia bersifat subjektif. Tentu itu harus berdasarkan suatu kondisi yang sedang diamati. Beda. Lain lagi kalau dia kalau kondisi yang bukan diamati, bagaimana seorang peneliti itu menyampaikan persepsinya kan? Tuh. Di sini hal-hal pokok dan penting ini yang akan diamati ini biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Ya, kita contohnya dah. Lanjut, contoh daftar checklist dari segi pendaftaran pada puskesmas tersebut. Ya, kita sebut saja puskesmas X. Contohnya dalam pendaftaran 1, kecepatan pendaftaran di puskesmas itu bagaimana. Nanti pada tabel itu nanti akan ditaruh atau dibuat beberapa tabel. Tabel yang pertama misalkan di sana ada 4 dari pelayanan yang buruk, dari buruk, kurang, baik, dan sangat baik. Ya, kita pada contoh ini, pada contoh yang pertama pada dalam poin pendaftaran ini, kita bisa memilih apakah kecepatan pendaftaran di puskesmas itu buruk, kurang, baik, atau sangat baik. Begitu juga dengan contoh yang kedua, pilihannya sama. Pertanyaannya, contohnya, keramahan petugas pendaftaran di puskesmas X itu bagaimana? Bebas kita pilih sesuai dengan apa yang kita amati. Tuh. Yang ketiga, kita juga bisa menilai atau mengeluarkan persepsi, atau seorang peneliti bisa mengeluarkan persepsinya terhadap puskesmas tersebut di misalnya di kejelasan tulisan di bagian pendaftaran puskesmas itu bagaimana. Contoh yang keempat, pada poin pendaftaran itu kejelasan informasinya bagaimana. Kejelasan informasi yang didapatkan dari petugas pendaftaran puskesmas itu bagaimana. Contoh daftar, kita lanjut. Contoh daftar checklist dari poin keuangan. Misalnya, kecepatan pelayanan keuangan oleh petugas di puskesmas tersebut bagaimana. Pada sama kayak pilihan tadi di poin pendaftaran itu. Yang keenam, contohnya keramahan petugas keuangan di puskesmas itu gimana. Yang selanjutnya, kejelasan perhitungan keuangan oleh petugas di puskesmas itu bagaimana, apakah dia kurang atau baik. Lanjut di contoh daftar checklist. Contoh daftar checklist bagian ruang tunggu dan lamanya kita menunggu di puskesmas itu. Kita bisa menggunakan persepsi kita. Misalnya, bagaimana kenyamanan ruang tunggu di puskesmas itu, dan kebersihan ruang tunggu di puskesmas itu juga kita bisa menilai atau mengeluarkan persepsi atau mengeluarkan pendapat kita terhadap puskesmas yang sedang kita amati itu. Terus contoh yang terakhir, bagaimana keindahan taman di puskesmas itu. Ya,
segitu dah contoh daftar checklist yang bisa saya tuangkan, karena di sini materinya cuma 2 lembar, bisa dikatakan 2 lembar. Kita lanjut aja ya. Lanjut yang ketiga, angket atau kuesioner. Kuesioner ini merupakan instrumen penelitian yang terdiri dari sejumlah pertanyaan yang disusun untuk mengumpulkan data dari permasalahan penelitian, di mana kuesioner ini terdiri dari 2 pertanyaan, ada yang pertanyaan tertutup dan juga ada pertanyaan terbuka. Yang pertama kita akan bahas tentang pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup ini merupakan jenis pertanyaan yang telah menyediakan alternatif pilihan jawaban oleh peneliti, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada responden untuk mengungkapkan persepsinya terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan dalam kuesioner penelitian, namun hanya bisa memilih salah satu pilihan jawaban yang sudah disediakan. Contohnya, contoh kuesioner dalam pertanyaan tertutup. 1. Apakah Anda merasa kepemimpinan kepala sekolah sudah memenuhi harapan karyawan? Di sini hanya memberikan 2 pilihan, namun harus dipilih salah satu. Pada contoh soal tadi, pilihannya apakah iya atau tidak. Misalnya kalau kepemimpinan kepala sekolah tersebut sudah memenuhi harapan karyawan, tinggal dijawab iya tanpa harus mengeluarkan persepsinya gitu. Kalau kepemimpinannya yang tidak memenuhi harapan karyawan, ya tinggal jawab tidak tuh. Contoh yang kedua, apakah Anda merasa puas dengan pelayanan di kantor X? Pilihannya iya atau tidak juga. Kita lanjut ke pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka merupakan jenis pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab suatu pertanyaan sesuai dengan persepsinya terhadap masalah penelitian. Ya, beda dari pertanyaan tertutup tadi, di mana pertanyaan terbuka ini lebih memberikan kesempatan kepada responden untuk mengeluarkan persepsinya atau mengeluarkan pendapatnya, atau memberikan kesempatan untuk menjawab terhadap berbagai macam pertanyaan yang akan dikeluarkan dalam terhadap masalah penelitian itu. Kita masuk ke contohnya ya. Contoh kuesioner penelitian dengan pertanyaan terbuka dalam penelitian. Contohnya yang pertama, bagaimana menurut Anda dengan sistem kerja yang ada di kantor A dah. Kita jelaskan bagaimana sistem kerjanya. Di sini kita bisa mengeluarkan pendapat kita tentang sistem kerja kantor di A tersebut. Yang kedua, bagaimanakah kualitas pelayanan rumah sakit A, rumah sakit Z dah. Kita jelaskan juga bagaimana kualitas pelayanannya gitu. Bebas kita berpendapat sesuai dengan hasil masalah sesuai dengan apa yang kita amati, yang sebenar-benarnya, bukan mengeluarkan pendapat tanpa harus melihat atau meneliti rumah sakit itu. Lanjut contoh yang terakhir. Contohnya, bagaimana pendapat Anda tentang manajemen pelayanan di sekolah ini atau di sekolah
di sekolah bagian desa saya aja ya. Bagaimana pendapat Anda tentang manajemen pelayanan di sekolah di Suralaga gitu. Anda tidak akan bisa mengeluarkan pendapat Anda sebelum Anda meneliti sekolah yang ada di Suralaga itu. Mungkin ini mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan pada tugas video pembelajaran dalam mata kuliah metodologi penelitian, karena materinya cuma sedikit. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam kata-kata, karena ini baru pertama kali pengalaman kita membuat tugas seperti ini. Mohon dimaklumi. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.